Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintawati SPD MPD, penilik PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang ditugaskan di wilayah Kecamatan Larangan, akan mengikuti kegiatan apresiasi GTK 2025 dengan strategi pendekatan pembelajaran mendalam dengan metode Jariyah, yaitu jaringan kecerdasan anak. Untuk best practice ini semoga membawa manfaat untuk guru-guru PAUD dan khususnya bagi diri saya sendiri sebagai penilik PAUD yang terus bertransformasi dalam pendidikan, khususnya jenjang pendidikan anak usia dini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar bunda-bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua. Dalam metode Jariyah, jaringan cerdas anak, yaitu pembelajaran berlapis, konteks dan koneksi, fasilitasi pola, lingkungan kaya sebagai big data, dan umpan balik konstruktif sebagai training, merupakan tahapan berdasarkan urutan prinsip pembelajaran deep learning yang merupakan alur yang akan ada dalam proses pembelajaran di kelas agar murid-murid PAUD merasakan bahwa kegiatan yang ada di lingkungan PAUD tersebut sangat bermakna dan menggembirakan, juga menjadi satu fokus yang akan meningkatkan kompetensi anak-anak PAUD dalam menghadapi tantangan abad 21. Sebelum diperkenalkannya metode Jariyah, guru-guru PAUD di Kecamatan Larangan menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran anak usia dini. Sebagian besar guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional yang berfokus pada kegiatan rutin seperti menulis, membaca, dan berhitung, tanpa mengaitkan dengan pengalaman nyata anak. Pembelajaran cenderung bersifat satu arah sehingga anak belum terlibat aktif dalam proses eksplorasi dan penemuan. Metode Jariyah dibangun di atas fondasi beberapa teori pendidikan dan perkembangan yang telah mapan. Di antaranya yaitu teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa anak secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Jariyah sejalan penuh dengan pandangan ini, di mana guru berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar sumber informasi. Dengan kata buah pisang, ya, seperti ini. Yang kedua yaitu teori kecerdasan majemuk. Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan bersifat multidimensional, dari linguistik, logis, matematis, spasial, kinestetik, musikal, dan lain-lain. Prinsip pembelajaran berlapis dalam Jariyah secara langsung mengadopsi ide ini dengan menyajikan satu konsep melalui berbagai pintu masuk kecerdasan. Pembelajaran berlapis ini menunjukkan pada saat pembelajaran mendalam yang harus disampaikan kepada murid-murid PAUD. Teori pembelajaran berbasis otak atau brain-based learning. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar
yang sesuai dengan cara kerja otak, seperti kebutuhan untuk menemukan pola, membuat koneksi, dan mendapatkan umpan balik. Analogi deep learning dalam Jaria adalah representatif modern dari prinsip-prinsip teori pendidikan dan perkembangan yang telah mapan. Metode Jaria bukanlah kurikulum yang kaku, melainkan sebuah mindset atau filosofi mengajar yang diwujudkan melalui 5 prinsip utama, yaitu 1. Pembelajaran berlapis dengan konsep dan implementasi. 2. Konteks dan koneksi dengan konsep dan implementasinya. Lalu ketiga yaitu fasilitas pola dengan konsep dan implementasinya. Juga lingkungan kaya sebagai big data dengan konsep dan implementasinya. Dan terakhir adalah umpan balik konstruktif sebagai training dengan konsep dan implementasinya. Pembelajaran berlapis atau multi-layer learning merupakan satu konsep yang tidak diajarkan secara tunggal, melainkan disajikan melalui berbagai lapisan pengalaman indrawi dan aktivitas. Sama seperti AI memproses data melalui banyak layer, anak membangun pemahaman yang kuat ketika sebuah ide dieksplorasi melalui sentuhan, rasa, suara, gambar, dan gerakan sesuai dengan prinsip pembelajaran deep learning itu sendiri, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ketiga yaitu fasilitasi pola atau pattern facilitation. Dengan konsep inti dari kecerdasan adalah kemampuan mengenali pola. Peran guru adalah sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan dan bahan yang kaya, lalu memancing anak untuk menemukan polanya sendiri. Baik itu pola warna, bentuk, ukuran, maupun sosial. Implementasi dari fasilitasi pola yaitu menggunakan media loose part atau media kancing, ranting, batu, balok, dan guru tidak menginstruksikan susun berdasarkan warna, tetapi membiarkan anak bereksplorasi dan kemudian mengajukan pertanyaan pemantik. Wah, ibu, lihat semua yang kamu kumpulkan warnanya biru ya. Ada lagi tidak benda di sini yang warnanya sama? Itu akan menjadi satu bentuk fasilitasi pola yang dilakukan oleh murid-murid pada usia PAUD. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyampaikan motivasi dan penguatan kepada Ibu Haja Sintawati, SPD MPD, penilik Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Beliau adalah penilik PAUD yang akan mengikuti kegiatan apresiasi GTK tahun 2025. Dukungan, semangat, dan juga mendorong Ibu Haja Sintawati, SPD MPD, dalam rangka apresiasi GTK tahun 2025. Pendidikan Kecamatan Larangan mendorong dan memberi kepercayaan kepada Ibu Haja Sintawati untuk mengikuti lomba apresiasi GTK tingkat provinsi. Ibu Haja Sintawati salah satu penilik PAUD pembelajaran mendalam yang memuat 8 dimensi profil lulusan sehingga PAUD kami dapat berkembang dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Sinta dan saya mendukung beliau untuk mengikuti apresiasi GTK. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sintawati, SPD MPD, selaku penilik Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, dalam pembinaannya untuk pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.